Tinggal 2 materi. Orangnya Kristen. Oke. Materi berikutnya ada initial assessment dan management on pandemic era, ya, penilaian serta pengelolaan awal penderita trauma, ya. Teman-teman, di initial assessment ini merupakan salah satu materi yang cukup, nanti akan ada luringnya ya teman-teman, tolong benar dipahami. Di trauma itu kalau saya bilang jangan trauma itu adalah di initial assessment. Kita saling berdiri, ya. Kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan, ya. Kalau ada yang tidak difahami dari penjelasan saya, silahkan langsung ditanyakan lewat kolom chat, ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke initial assessment dan management on pandemic era. Apa sih isinya dari ini nanti yang mau kita bahas? Ya, ini, ya, kita akan bahas overview-nya. Di sini adalah definisi initial assessment dan manajemen dan tahapan initial assessment dan manajemen. Ya, apa yang mau kita capai? Hasil belajarnya kita mau ngapain sih terkait dengan materi initial assessment? Ya, diharapkan mampu melakukan tata laksana initial assessment and management. Ya, jadi teman-teman semua bisa melakukan tata laksana initial assessment dan manajemennya. Ya, apa aja indikator hasil belajarnya? Panjenengan semua bisa menjelaskan definisi initial assessment and management di era pandemi, menjelaskan tahapan dalam initial assessment dan manajemen, menjelaskan persiapan pertolongan pada pasien trauma di era pandemi, mengidentifikasi masalah yang mengancam nyawa, dan potensial mengancam nyawa secara ya. Kemudian terakhir, melakukan tata laksana masalah kegawat daruratan secara sistematis berdasarkan prioritas masalah. Ya, ini yang mau kita capai, indikator hasil belajar kita nanti. Oke, kita masuk ke initial assessment and management. Ya, apa langkah-langkah yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mengancam dan potensial mengancam nyawa, ya, pada kasus trauma, dan bagaimana kita menanganinya dengan cepat dan tepat. Jadi initial assessment itu langkah-langkah. Ya, langkah-langkah apa? Langkah-langkah yang kita pakai untuk menilai hal yang mengancam dan potensial mengancam nyawa nih pada pasien trauma. Nah, manajemennya kita bisa menanganinya dengan cepat dan tepat. Ya, itu pengertian dari initial assessment and management. Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mengancam dan potensial mengancam nyawa pada kasus trauma dan bagaimana cara menanganinya dengan cepat dan tepat. Ya. Oke. Initial assessment and management, ya. Sini apa aja sih? Nih, yang pertama persiapan PPE, kemudian ada triage, screening and diagnosis, kemudian ada primary survey dan tambahan pada primary survey, kemudian kita pertimbangkan kebutuhan untuk rujukan, kemudian ada secondary survey dan tambahan pada secondary survey, kemudian ada reevaluasi dan perawatan lanjutan. Oke, nih persiapannya. Ya. Standar dari precaution.
Ya, apa sih persiapannya? Nih, standar precaution, standarnya kita, ya, standarnya kita dalam aman dirinya kita. Ya, persiapan PPE-nya itu aman dirinya kita. Ya, ruangannya negatif pressure. Kebutuhan SDM-nya di era pandemik ini memang kita berusaha untuk tidak terlalu banyak melibatkan SDM begitu kita ketemu dengan pasien. Ya, minimal SDM. Kemudian kita harus bisa melakukan screening, kemudian kita harus bisa melakukan precaution terhadap diri kita sendiri, ya, kemudian keamanan. Nih ya, saya jelaskan satu-satu. Danger. Ya, danger. Apa sih danger itu isinya apa saja? Nih ya, ada aman diri. Ya, kalau kita bicara terkait dengan persiapan PPE tadi, kita bicara terkait dengan danger. Danger itu isinya ada 3. Ya, yang pertama aman diri. Aman diri itu apa sih? Aman diri untuk siapa? Aman diri ini adalah aman diri untuk penolong. Ya, aman diri untuk si penolong. Kitanya sebagai tenaga kesehatan untuk menolong kita aman diri dulu sebelum kita ke pasien. Kalau kita nggak aman, ya jangan ke pasien. Ya, dan aman diri ini bukan kesimpulan si perawat. Tapi ada standar dari aman diri. Standar dari aman diri apa? Kita pakai APD level 3 kalau untuk di era pandemi ini. Kalau di tempat teman-teman saat ini masih pakai APD level 3? Masih. Tidak, Bu. Sudah tidak, Bu. Masih, Bu. Masih. Palangkaraya level Masih. Palangkaraya tidak, Bu. Kasus. Tergantung kasus, ada yang tergantung kasus, ada yang sudah tidak, dan ada yang masih-masih. Untuk yang masih-masih hebat, ya. Masih menggunakan APD level 3. Ya, status kita saat ini memang masih pandemi ya, teman-teman ya. Ya, jadi aman diri. Nih, kalau saya untuk aman diri memang kita lebih baik itu menggunakan APD level 3. Karena kan kita selalu mencurigai, ya. Kita tidak pernah tahu nih pasiennya datang ini sudah terkonfirmasi atau belum. Ya, makanya paling aman adalah kita menggunakan APD level 3, ya. Teman-teman, saya rasa teman-teman semua sudah pasti nih dengan APD level 3 itu apa aja. Ya, semuanya tertutup rapat. Nih, seperti ini, bahkan ini harus tertutup rapat ya. Headcap, kacamata Google, kemudian masker, kemudian ada apron, ada sarung tangan, kemudian kita pakai boot ya. Jadi betul-betul aman diri. Ya, danger, aman diri itu untuk si perawatnya, penolongnya. Ya. Kemudian yang kedua, aman lingkungan. Ya, jadi aman nih lingkungan kita nih. Kita amankan lingkungannya. Kalau kayak gambar ini, amankah lingkungannya? Tidak. Kenapa Enggak, Bu. tidak? Tidak, Ada Bu. yang bisa memberi penjelasan? Kenapa dia tidak Karena itu aman? banyak kerumunan orang, Bu. Banyak orangnya. Ya, banyak orangnya. Dia berkerumun. Kalau di Indonesia, ini hal biasa, yang sakit 1 orang, yang nganter ke UGD 1 RT. Iya nggak? Pegawai UGD biasanya begitu kan ya? Benar, Bu. Ya, Bu. sering terjadi, Bu. Sering terjadi di terjadi. UGD, Bu. Iya, betul. Palangkaraya Jadi yang banyak, sakit Bu. cuma 1, yang nganter 1 RT. Itu tidak aman. Ya, dari pandemi ini kita belajar, kita dipaksa untuk benar-benar menerapkan aturan. Ya, aturannya apa? Aman lingkungan itu 1 pasien ditunggui hanya 1 orang. Ya, bahkan pada saat awal-awal pandemi, ya, pada saat awal-awal pandemi,
Itu sangat ketat sekali di UGD, itu tidak boleh ditunggu. Ada yang dari UGD, teman-teman? Bang Yosep, Bu. Ya, Bu, ada Bu. Ya, benar ya, di UGD itu tidak boleh ditunggu. Ya. Jadi pasien masuk itu sudah Benar, Bu. Iya, jadi Betul. pasien masuk itu betul-betul sudah tanggung jawab pihak rumah sakit, tidak Rumah boleh sakit. ditunggu siapapun. Ya, ini yang namanya aman lingkungan. Jadi kalau seperti ini tidak aman, ya sangat tidak aman. Kemudian yang ketiga adalah aman pasien. Ya, yang ketiga ini adalah aman pasien. Ya, aman pasien ini untuk siapa ya? Untuk pasiennya apa saja? Nih, kalau kita lihat dari sini, ya kita lihat di gambar ini, ya teman-teman bisa lihat di gambar ini, apa yang kita lakukan terhadap pasiennya? Kita pasang seat belt, kemudian kita pasang handrail, ya kita amankan pasiennya. Ya, yang paling mudah adalah hindari terjadinya pasien ini jatuh. Ya, salah satu standarisasi di rumah sakit, standarisasi akreditasi rumah sakit adalah keamanan pasien. Salah satunya adalah pasien jatuh. Ya. Jadi 3 di danger ini yang kita bicarakan. Ya. Ada aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Ya, ini di danger. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, aman diri kita pakai APD lengkap. Dianjurkan untuk APD level 3 untuk di era pandemi. Aman lingkungan, satu pasien hanya boleh ditunggui 1 orang, bahkan kalau di era pandemi itu di rumah sakit kita itu 1 pasien tidak boleh ditunggui. Ya, kemudian aman pasien, kita pasang seat belt-nya, kemudian kita pasang handrail pada pasien, ya kita beri selimut untuk mencegah terjadinya hipotermi. Oke. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah cek respon. Ya, cek respon pasien. Bagaimana caranya kita melakukan cek respon pasien? Tepuk pundak pasien. Ya, tepuk pundak pasien. Panggil namanya. Ya. Berikan perintah yang jelas. Kalau kita melakukan cek respon, itu kasih perintah yang jelas. Tepuk pundaknya sambil kita beri perintah yang jelas. Ya, contohnya adalah Pak, buka matanya. Perintahnya jelas, si pasien atau si penderita ini kita minta untuk buka matanya. Ya, kalau dia berespon, maka dia akan membuka matanya. Ya, atau Pak, namanya siapa? Ya, perintahnya jelas. Kalau dia masih berespon, ya dia akan memberikan respon. Dia akan menyebutkan namanya. Ya, oke. Tepuk bahu dan panggil korbannya. Ya. Jika tidak ada respon, kita masuk ke algoritma BLS. Apa algoritma BLS? Tadi teman-teman sudah bahas dengan Mas Fuad. Ya, teman-teman tadi sudah bahas dengan Mas Fuad. Ada CAB. Ya, compression, airway, dan breathing. Ya. Oke, kalau dia ada respon, maka kita lanjutkan ke primary survey dan secondary survey. Ya. Jadi tadi danger, sekarang kita bahas cek respon. Ya. Cek respon ini dengan cara kita tepuk bahunya sambil kita beri perintah, kita panggil korbannya. Pak, buka matanya. Kalau dia tidak ada respon, kita beralih ke algoritma BLS. Ya, kalau dia ada respon, di sini kita lakukan primary survey dan secondary survey. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa nih, pada saat cek respon,
perhatikan nih di rumah sakit teman-teman semua, di instansi kesehatan teman-teman berada, bekerja, saya yakin pasti dia punya aerosol generating prosedur untuk di era pandemik ini. Ya, perhatikan nih. Ya. Oke. Yang berikutnya, setelah kita cek respon, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah call for help. Ya. Tahapan berikutnya, setelah kita cek respon, ternyata dia berespon, atau setelah kita cek respon, dia tidak berespon, maka yang kita lakukan adalah call for help. Ya. Kita minta bantuan. Ya, di sini kalau kita bila ada kebutuhan SDM dan peralatan tambahan. Kalau di rumah sakit, nih ya, kalau di rumah sakit ada kegawat daruratan, ya kegawat daruratan kesehatan. Ini dia call for help-nya dalam bentuk aktivasi code blue. Ya nggak teman-teman? Di rumah sakit teman-teman begitu nggak? Ya Ibu. Ya Bu. Ya. Kemudian kalau dia di prahospital, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan telepon rumah sakit terdekat atau kita telepon call center terkait dengan kesehatan. Ya. Di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kalau di luar negeri jelas kalau dia mengalami kegawat daruratan kesehatan ya, kegawat daruratan pada manusia, dia punya call center sendiri. Ya, ada yang 119 911 ya, itu dia langsung terhubung ke call center terkait dengan kesehatan. Nah, di sana itu nanti dia sudah diberitahu dia harus kemana, ke rumah sakit terdekat itu mana, dia harus bagaimana, kemudian sambil menunggu ambulans datang. Ya, jadi setelah kita cek respon, maka yang kita lakukan berikutnya adalah call for help. Ya, kita minta bantuan. Oke, setelah kita minta bantuan, nah di sini kita mulai masuk ke primary survey. Ya, apa aja sih primary survey? Nih teman-teman. A. Kalau A itu apa sih? Airway. Airway, betul sekali. Airway. Airway. Ya. Airway itu apa? Jalan napas. Betul sekali. Jalan napas. Ya. Kalau kita bicara A, kita bicaranya airway. Kalau kita bicara airway, maka yang kita bicarakan adalah jalan nafasnya. Ya, teman-teman, jalan nafas itu kayak tol aja. Harusnya jalan nafas itu bebas hambatan. Tidak boleh ada hambatan di jalan nafas. Ya, kalau kita bicara kita bicara airway. Kalau kita bicara airway, maka yang kita bicarakan adalah jalan nafasnya. Ya, nih. Kita lihat jalan nafasnya. Sambil kita lakukan chest pain control. Ya, kontrol cervicalnya. Ya teman-teman, begitu kita lakukan initial assessment bagian A RW, di sini juga kita wajib melakukan yang namanya chest pain control. Kita kontrol nih cervicalnya. Ya. Kemudian B, breathing. Kalau kita bicara breathing, maka kita bicara apa? Napas. Pernafasannya. Ya. Pernafasannya. Kalau kita bicara breathing, kita bicara pernafasannya. Kita bicara proses pertukaran oksigennya. Nah, pada saat kita lakukan breathing, penilaian terhadap breathing, ya, jangan lupa kita lakukan yang namanya kontrol ventilasinya. Ya, kita kontrol nih pernafasannya. Proses pernafasannya ini kita kontrol.
Ya. Yang C. C ini apa? Circulation. Sirkulasi. Betul. Ya. Kita bicara C, sirkulasi, ya. Berarti kita bicara Hemorragik. Kontrol hemorragik. ya. Kita bicara sistem sirkulasinya. Pendarahan. Di sistem sirkulasi ini, ya jangan lupa Anda juga harus melakukan hemorrhagic control. Kontrol perdarahannya. Cairannya. Ya, kita cek nih perdarahannya. Ada perdarahan nggak? Di mana? Ya, perdarahannya di mana? Ya, terus kita mau ngapain? Tuh Mbak Septiana udah capek nih kayaknya ya. Mbak Septiana dari Palangkaraya sudah lelah. Udah sore materinya initial assessment gitu ya. Udah capek nih. Tadi udah digelontor sama kardiak nih. Mudah-mudahan tetap semangat ya Izin, Mbak Ibu. Septiana ya. Siap, izin Ibu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, kalau kita bicara sirkulasi, jangan lupa kontrol perdarahannya. Ya, RW kita bicara jalan nafas, kita kontrol servikalnya. Breathing kita bicara pernafasan, kita kontrol ventilasinya. Sirkulasi kita bicara sirkulasi, kita kontrol perdarahannya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang ke D. Disability. Disability. Ya, betul sekali. Sekarang yang E. Exposure. Ya, kita lihat semuanya. Kita eksplorasi, kita lihat semuanya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke RW. RW pulse chest pain control. Oke. Ini ya teman-teman, ada PPA, AGP, dan N-Class. Ini adalah danger, ya. Ini adalah danger. Isinya adalah aman diri, aman pasien, aman lingkungan, aman pasien. Ya. Kemudian kita masuk ke RW. RW plus chest pain control. Nih. RW kita lihat. Sadar nggak dia? Kalau dia sadar, dia bisa bicara, ya. Kita lihat nih. Dia bisa bicara atau tidak bisa bicara. Pak Rodi Antono, saat ini jam berapa, Pak? Jam 14.52, Bu. Jam 14.52. Clear nggak RW-nya Pak Rodi Antono? Clear. Clear. Ya. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dua arah, ya komunikasi dua arah, kita tanyakan apa, dia jawab apa, dia bisa menjawab dengan jelas, maka RW-nya clear. Clear. Ya, kalau dia nggak bisa bicara, kita tanya Pak jam berapa, dia nggak bisa bicara, kemudian dia pegang-pegang lehernya, ya, kita harus mencurigai adanya obstruksi. Ya, kita harus curiga adanya obstruksi. Ingat kembali ke konsep awal tadi yang saya jelaskan, kalau kita bicara RW, maka kita bicara jalan nafas. Kalau kita bicara jalan nafas, maka yang harus kita pikirkan, yang namanya jalan nafas itu harus bebas hambatan. Ya, kalau ada hambatan, nih ya, maka akan terjadi sesuatu. Jadi begitu pasiennya ini kita tanya tidak bisa menjawab, tidak bisa bicara, kita harus curiga. Curiga apa? Adanya obstruksi jalan nafas. Ya. Jadi kalau dia obstruksi di jalan nafas, itu ada dua jenisnya. Parsial sama total. Ya, ada parsial dan ada total.
Ya. Kalau dia total, apa yang bisa kita lakukan? Ya, obstruksi total. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ada Heimlich maneuver dan ada chest thrust. Ya, kita bisa lakukan Heimlich maneuver dan chest thrust. Kalau pada ibu hamil, boleh nggak kita lakukan Heimlich maneuver? Boleh. 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 Boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, betul. boleh, Bu. Jadi kalau pada pasien dengan hamil kemudian dia terjadi sumbatan total, apa yang kita lakukan? Chest thrust. Chest thrust, betul sekali. Chest thrust. Ya. Itu tadi kita masuk ke yang sadar, ya. Kalau dia pasiennya tidak sadar, maka apa yang harus kita lakukan? Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan nih untuk melihat apakah dia ada obstruksi atau tidak. Kalau dia ada obstruksi total, ya, pasiennya nggak sadar terjadi obstruksi total, maka yang kita lakukan adalah RJP. Ya. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak sadarkan diri. Ya, berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini tadi dia masih sadar. Kalau yang di sini obstruksi total dia tidak sadarkan diri, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan RJP. Ya. Kemudian kalau dia parsial, dia hanya separuh, kita tentukan dulu nih parsialnya karena apa. Nih, ya, obstruksi parsial. Ada 3 nih. Ada gargling, ada snoring, dan ada crowing. Ya. Ya, teman-teman ya. Sampai sini penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Jadi di obstruksi parsial ini kita lihat nih, kita dengarkan. Ya. Ada 3 jenis di sini. Ada gargling, ada snoring, dan ada crowing. Ya. Gargling. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mendengarkan suara gargling? Suara gargling ini muncul, ya, ini suara gargling ini muncul akibat dari adanya cairan. Ya, karena ada cairan nih di dalam jalan nafasnya, makanya dia munculnya gargling, ya. Jadi kayak suara air gitu ya, itu gargling. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau kita di rumah sakit, kita bisa lakukan dengan menggunakan suction. Kita bisa suction. Tapi kalau kita di pra-hospital, apa yang bisa kita lakukan? Lockroll. Betul. Ya, kita lakukan lockroll untuk mengeluarkan cairannya. Sekarang yang kedua, snoring. Snoring ini karena ada sesuatunya bukan cairan. Ngorok. Jatuhnya lidah ke belakang. Mengorok. Ya, salah satunya adalah karena lidahnya jatuh ke belakang. Pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Maka apa yang kita lakukan untuk membuka jalan nafasnya? Yaitu dengan cara jaut thrust kalau untuk manual. Ya, kita buka dengan cara jaut thrust. Besok teman-teman pada saat luring, teman-teman bisa melakukan praktek melakukan jaut thrust, dan mungkin teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah biasa di UGD atau di bagian yang lain ya, teman-teman di tempat yang lain, di ruang bedah ya, itu bisa melakukan jaut thrust. Ya,
Kemudian kalau kita pakai alat, bagaimana caranya? Kita pakai OPA atau NPA, ya, oropharyngeal airway, atau kita pakai nasopharyngeal airway. Ada yang masih menyebut gudel? Ada di rumah Ada, Bu, sakit. ada. Ada, Bu. Gudel itu adalah oropharyngeal airway, ya. Gudel itu adalah merek. Jadi teman-teman secara tidak langsung menjadi brand ambassador untuk merek Gudel, ya. Jadi sekarang setelah diperbaharui lagi nih sertifikatnya, jangan lagi nanti begitu kembali ke rumah sakit, Dek, tolong ambilin Gudel, Dek. Nggak lagi ya. Yang benar adalah OPA. Tolong ambilkan OPA. Oropharyngeal airway. Ya. Oke. Kemudian sekarang yang ketiga adalah crowing. Ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Life saving-nya tidak ada. Ya. Karena ini sudah ke arah definitive airway. Ya. Karena di sini pembebasan jalan nafasnya untuk crowing salah satunya adalah definitive airway. Definitive airway itu salah satunya adalah kita bisa melakukan intubasi. Kemudian kalau kita gagal intubasi, tidak bisa melakukan intubasi, kita bisa melakukan cricothyroidectomy. Ya, kalau sudah di rumah sakit, kita bisa lakukan tracheostomy. Ya, teman-teman ya. Tuh untuk airway. Kemudian tadi kalau kita bicara airway, jangan lupa ada chest pain control. Ya, kontrolnya bagaimana? Kalau nggak ada alat manual, teman-teman, pakai tangan teman-teman. Ya, jadi betul-betul kita lakukannya menggunakan tangan kita. Jadi begini posisinya, masuk nih 4 jarinya masuk ke bawah bahunya, ya. Kita pegang bahunya, jepit. Yang ini buat jepit, ya, dijepit kepalanya sehingga tidak terjadi pergerakan. Nanti teman-teman akan bisa lebih, untuk teman-teman yang belum pernah menemui kasus atau belum pernah melakukan, nanti teman-teman akan bisa lakukan pada sesi luring, ya teman-teman ya. Kemudian apalagi chest pain controlnya? Kalau dia alat, ya kita bisa pakai neck collar dan hand mobilizer, ya. Jadi kita pasang neck collar, kemudian kita pasang head immobilizer, ya. Untuk apa? Biar dia tidak melakukan banyak pergerakan. Oke, itu untuk yang airway. Ya, sekarang kita masuk ke breathing. Oke, kita sudah jam 3. Tidak terasa baru A. Baru masuk A udah sampai jam 3. Ya, sekarang kita masuk ke breathing. Ya, pernafasannya, proses pertukaran oksigennya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa kita lakukan kontrol ventilasi. Ya. Breathing, apa yang harus kita lakukan? Hitung. Apa yang kita hitung? Frekuensi nafasnya. Pernafasannya. Ya. Yang kita hitung adalah frekuensi pernafasannya. Ya. Nih. Apalagi yang kita lihat kalau kita di rumah sakit, ya, kita bisa lihat nih saturasi oksigennya. Saturasi oksigen. Betul, ya. Begitu kita lihat breathing, yang pertama kali kita lakukan adalah hitung pernafasannya, hitung frekuensi nafasnya, ya. Kalau lebih dari 20 kali per menit, maka kita harus mencurigai bahwa terjadi sesuatu nih di breathingnya. Kita lihat lagi saturasi oksigennya. Kalau dia kurang dari 95%, kita juga wajib curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ya. Oke, kalau terjadi saturasi oksigennya kurang dari 95%, frekuensi nafasnya lebih dari 20 kali per menit, maka apa yang harus kita lakukan? Nih, kita kasih O2. Ya, kita kasih oksigen. Menggunakan apa?
menggunakan NRM. Sebanyak berapa? 10 sampai dengan 15 per menit. liter per menit dititrasi. Ya. Setelah kita kasih NRM 15%, itu kita lihat nih saturasinya naik nggak? 15 liter, kita lihat saturasinya naik nggak? Ya. Kalau kata nih, SPO2-nya lebih dari 95% atau lebih dari sama dengan 95%, ya. Kalau dia tercapai, maka kita lanjutkan ke sirkulasi. Tapi kalau dia tidak tercapai 95%, masih kurang dari 95%, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pemeriksaan fisik IAPP, inspeksi auskultasi. Oke. Ini pagi doang. Ya. Sana MDN apa Mas? Tulangnya. Apa? Tulang kan tadi rusak. Oh, udah bisa sekarang. Bisa. Oke. Sama minta ini tantangannya buat apa? Oke. Nih, kita lihat ya. Nih, kita bisa lakukan inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Nih. Ya, kita lihat inspeksi. Apa yang kita lihat di inspeksi? Frekuensi nafasnya. Ya, kita lihat nih frekuensi nafasnya. Kita hitung frekuensi nafasnya. Ya, kemudian kita lihat ada jejas nggak di daerah dadanya ini. Ya, kita lihat ada jejas nggak di daerah dadanya. Kemudian apa lagi yang kita lihat? Kesimetrisan dinding dadanya nih. Simetris nggak dia? Ya, pada saat dia melakukan pernafasan, ya, dia terangkat dua-duanya tidak? Turun dua-duanya nggak? Kita lihat kesimetrisan dinding dadanya. Ya. Kemudian apa lagi yang kita lihat? Kita lihat di sini vena jugularisnya seperti apa? Terjadi distensi nggak di vena jugularisnya? Ya. Kemudian apa lagi? Kita lihat trakeanya. Ya. Kita lihat trakeanya ini mengalami deviasi nggak? Ya. Jadi ada 4 yang kita lihat di inspeksi. Yang pertama frekuensi nafasnya, yang kedua ada jejas atau tidak di sekitar dadanya, kemudian kita lihat kesimetrisan dinding dadanya, dan yang terakhir adalah kita lihat ada distensi vena jugularis atau tidak, kemudian ada deviasi trakea atau tidak. Ini untuk inspeksi. Ya, teman-teman. Ya, nih diingat. Jadi teman-teman harus ingat ya, di inspeksi saya mau ngapain? Jam 4, frekuensi nafas, jejas, kesimetrisan dinding dada, dan kita lihat ada tidak distensi vena jugularis, ada tidak deviasi trakea. Ini untuk inspeksi. Berikutnya, auskultasi. Apa yang mau kita lihat? Ya. Suara nafasnya yang kita dengarkan di auskultasi ini. Vesikuler versus suara nafasnya melemah atau tidak ada. Ya. Jadi kita lihat nih. Kita periksa seluruh lapang parunya. Ya. Vesikuler atau tidak.
Kalau tidak, ini dia melemahnya di mana? Di bagian dada yang mana yang dia melemah? Atau bahkan mungkin tidak ada suara nafasnya. Ya, ini harus diperiksa semua nih di seluruh lapang parunya. Ya, di auskultasi kita dengarkan ya, vesikuler atau suara nafasnya menghilang atau bahkan suara nafasnya tidak ada. Melemah atau bahkan suara nafasnya tidak ada. Itu untuk auskultasi. Perkusi. Kita ketuk-ketuk. Apa yang mau kita lihat di sini? Kita lihat di perkusinya, ya. Sonor, hipersonor atau redup. Ya, kalau sonor ini normal, kalau di paru-paru. Kalau dia hipersonor berarti terjadi penumpukan udara, makanya suaranya semakin kenceng, hipersonor dia. Tapi kalau kita perkusi dia redup atau dullness, berarti dia bukan udara yang mengisi rongga parunya, tapi cairan. Ya, cairan ini bisa darah atau bisa juga cairan pleura yang membanyak. Palpasi. Apa yang mau kita lakukan di palpasi? Ya, apa yang kita kaji? Kita kaji krepitasi. Ya. Di mana aja kita kaji krepitasi ini? Di klavikula. Ya. Nih, di klavikula. Kemudian di kosta. Ya. Dan di sternumnya. Ya. Jadi betul-betul kita kaji nih, ada nggak krepitasi di bagian klavikulanya, kemudian di kostanya, dan di sternumnya. Ya, kalau kita temukan krepitasi, berarti itu menandakan adanya apa? Pergeseran. Kalau tidak terjadi krepitasi, menandakan terjadinya apa? Akan Tuhan. Tur. Ya, teman-teman ya. Oke. Masih di breathing. Ya. Penanganan di trauma torak. Nanti teman-teman untuk lebih jelasnya ini akan dibahas di materi trauma torak ya. Nih, kemungkinan yang terjadi pada trauma torak, trauma dada tadi itu apa aja sih? Ada 5 teman-teman. Ya, ada tension pneumotorak, ada open pneumotorak, ada massive hemotorak, ada tamponade jantung, dan ada flail chest. Ya, tension pneumotorak. Apa yang bisa kita lihat tadi pada saat kita inspeksi? Bisa kita lihat nih, ada distensi vena jugularis di sana. Yang kedua ada deviasi trakea di sana. Pada saat kita perkusi, ya, pada saat kita perkusi, kita akan mendengar hipersonor di sana. Ya. Kalau 3 ini ada, maka kemungkinan besar dia terjadi tension pneumotorak. Kalau dia terjadi tension pneumotorak, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan needle decompression. Ya, ini untuk life saving-nya, penanganan segeranya. Ya. Kalau dia open pneumotorak, apa yang bisa kita temukan di pemeriksaan fisiknya? Ada sucking chest wound. Ya, apa itu sucking chest wound? Besok kita akan ketemu di trauma torak. Kemudian yang kedua adalah hipersonor. Ya, apa yang harus kita lakukan? Life saving-nya apa? Occlusive dressing 3 sisi. Jadi kita pasang kasa, kemudian kita tutup 3 sisinya, sehingga untuk menimbulkan katup satu arah. Ya. Kemudian ada massive hemotorak.
Pada saat kita perkusi, kita mendengar adanya redup atau dullness. Ya, ini mau diapain? Kalau masih hemotorak, maka di sini life savingnya tidak ada. Harus dilakukan tindakan medis, tindakan pembedahan, yaitu apa? Chest tube. Ya. Kemudian tamponet jantung. Ya. Ini ada trias back, nanti teman-teman di traumatorak ya akan ketemu nih ya, dibahas lebih lanjut, lebih dalam nih, terkait dengan traumatorak ini, kelima traumatorak ini ya. Tamponet jantung apa sih tandanya? Ini ada trias back ya. Distensi vena jugularis, suara jantungnya menghilang dan terjadi shock hipotensif. Terjadi shock hipotensif. Ya. Sama, ini juga tidak ada life savingnya. Ya, harus langsung dilakukan perikardiosintesis. Ya. Kemudian untuk dilakukan torakostomi, berakhir dengan torakostomi, pembedahan torak. Ya. Yang terakhir adalah flail chest. Nih, kalau kita ketemu flail chest ya, ini akan ada paradoxial breathing. Ya, kemudian pada saat kita lakukan palpasi ini kita akan menemukan krepitasi di sini. Karena flail chest ini dia terjadi karena fraktur ya, fraktur di satu atau dua segmen. Ya, apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan flail chest? Kita beri O2 konsentrasi tinggi dan analgetik. Ya, kita kasih O2 konsentrasi tinggi karena dia memang mempengaruhi pernafasannya. Kemudian kita kasih analgetik karena nyeri sekali. Ya, nah dia terjadi fraktur di sana. C, circulation plus hemorrhagic control. Ya. Sirkulasi, apa yang kita lakukan di sini? Apa yang harus kita nilai di sini? Yang pertama adalah tanda-tanda shock. Ya, kita cek tanda-tanda shock. Kaji tanda-tanda shock. Apa aja tanda shock? Pucat, cyanosis, akralnya dingin, nadinya ini cepat tapi tekanannya lemah. Ya. Nadinya, jumlah frekuensi nadinya meningkat, tapi tekanan nadinya melemah. Kalau kita ketemu tanda-tanda shock, maka yang harus kita lakukan adalah resusitasi cairan. Ya. Oke. Kemudian hemorrhagic kontrolnya, apa yang kita lakukan nih? Kita cari nih. Ya. Kalau dia terjadi shock, kita lihat sirkulasinya, kita kaji tanda-tanda shocknya, ternyata ada shock dia. Maka yang harus kita lakukan, kita cari penyebab shocknya. Ya, di sirkulasi ini makanya kenapa kita wajib tambahannya adalah kita lakukan hemorrhagic control, kontrol perdarahannya. Ya, kalau dia terjadi perdarahan, stop perdarahannya. Ya. Kontrol perdarahannya. Bagaimana caranya? Nanti Anda semua akan, panjenengan semua akan ketemu nih di manajemen shock ya dan kontrol perdarahan. Nih, bagaimana caranya? Tutup, tekan, dan dibalut. Ya, tutup daerah yang terluka, yang menjadi sumber perdarahan, kemudian kita tekan dan kita balut. Kalau dia terjadi fraktur atau patah tulang, maka kita wajib lakukan bidai untuk mengimobilisasi frakturnya. Ya, kalau ini tidak efektif, masih saja terjadi perdarahan, maka kita bisa lakukan tourniquet dengan teknik tourniquet dan pemberian topikal hemostatic agent. Ya, nih ya teman-teman ya. Oke, masih di sirkulasi. Kalau dia terjadi shock,
kita ketemu pasiennya, kita ketemu tanda-tanda shock, ya, apa yang harus kita lakukan? Nih, inputnya, ya, tadi kan kita harus lakukan yang namanya resusitasi cairan. Ya. Bagaimana caranya kita lakukan resusitasi cairan? Pasang IV kateter 2 jalur, ukuran terbesar, ya, pasang IV kateter, IV line 2 jalur, ukurannya menggunakan ukuran terbesar. Kemudian cross match, ya, jangan lupa diambil darahnya untuk melakukan cross match. Kemudian guyur menggunakan kristaloid hangat di suhu 37 sampai dengan 40 derajat Celcius. Ya, untuk dewasa ini 1 liter, anak-anak 20 mili per kilogram berat badan dengan BB-nya kurang dari 40 kilogram. Ini untuk inputnya. Ya. Kalau dia efektif, ya, tadi kita lakukan resusitasi cairan, yaitu dengan cara kita pasang IV kateter 2 jalur ukuran terbesar. Jangan lupa ambil darah untuk cross match, pemeriksaan golongan darah. Kemudian kita guyur kristaloid hangat di suhu 37 sampai dengan 40 derajat Celcius. Untuk dewasa ini sebanyak 1 liter, kalau untuk anak 20 mili per kilogram berat badan dengan BB anak kurang dari 40 kilogram. Ya, kalau dia efektif, tanda-tanda shocknya kita reevaluasi, ternyata hasil reevaluasi kita tanda-tanda shocknya sudah tidak ada. Maka itu namanya efektif, ya. Kita lanjut ke disability. Ya, tapi kalau dia tidak efektif, maka kita harus lakukan konsul. Konsul untuk apa? Untuk pemberian PRC dan vasopresor. Ya, oke. Itu tadi untuk yang inputnya. Resusitasi cairannya input. Kalau outputnya apa yang bisa kita lihat? Kita harus punya target nih. Targetnya apa? Urin output. Ya, urin outputnya berapa? Untuk dewasa, urin outputnya ini 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, untuk anak ini ada 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau untuk bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, ini untuk outputnya. Jadi resusitasi cairan itu ada 2, input dan output. Kita masukkan cairan, kemudian kita outputnya kita lakukan evaluasi terhadap urin outputnya. Ya. Disability. Ya. Sadarannya. Ini ada 2 yang kita nilai di disability. Kita menggunakan Glasgow Coma Scale dan lateralisasi pupil. Ya. Glasgow Coma Scale. Motorik verbal, nilai normalnya berapa? 15. Ya. Kalau dia 13 sampai dengan 15, maka dia masuk kategori cedera kepala ringan. Kalau dia 9 sampai 12, dia masuk kategori cedera kepala sedang. 3 sampai 8, dia masuk ke kategori cedera kepala berat atau sudah koma. Ya. Kemudian di disability ini kita lihat lateralisasinya. Lateralisasi apa? Pupilnya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Nih, pupil itu bentuknya bulat. Ya, kemudian isokor atau anisokor. Ya. Kita menggunakan refleks cahaya.
ya untuk melihat ukurannya. Ya. Nih, bentuk, kemudian nanti di akhir itu kesimpulannya adalah isokor dan anisokor, kita menggunakan refleks cahaya dan kita melihat ukuran. Ya, itu untuk disability. Exposure sekarang, ya. Di exposure ini kita wajib mencegah terjadinya hipotermi ya teman-teman ya. Jadi pasiennya jangan dibiarkan telanjang. Ya, loh bukan kita mau melakukan exposure Bu, berarti kan kita harus buka semua pakaiannya, betul, tapi tidak dibiarkan dia telanjang bulat-bulat, nggak dikasih apa-apa. Begitu kita buka, kita lakukan exposure, kita buka semua pakaiannya, kita tutup pakai selimut. Ya, untuk mencegah terjadinya hipotermi. Ya. Nih, apa yang kita lihat di exposure? Kaji. Yang dikaji apa? Jejas atau luka yang tersembunyi. Jadi kita lihat di bagian depan dan kita lakukan local untuk melihat yang di bagian belakang. Ya, cegah hipotermia di sini. Jangan sampai kita melakukan exposure, kita tambah penderitaannya dengan menambah hipotermi pada pasiennya. Ya, makanya selimut itu penting untuk mencegah terjadinya hipotermi. Kemudian untuk melihat luka bagian di belakang, tadi saya bilang kita menggunakan lock roll. Ya, teman-teman ya. Oke. Nih, apa sih tambahan di primary survey? Nih teman-teman, ada FGH tadi, A, B, C, D, E, plus tambahan. Tambahannya apa? FGH. F-nya adalah Foley kateter, kita pasang Foley kateter. G-nya kita pasang gastric tube, H-nya kita pasang monitor jantung. Ya. Kemudian apalagi kita lakukan analisis gas darah, TBC, dan kita pasang kapnograf. Ya, kemudian kita lakukan ronsen toraks, lakukan vital sign dan diagnostiknya. Foley kateter nih tambahannya di F. Foley kateter, ya. Indikasinya untuk apa? Untuk monitoring cairan. Ya, monitoring cairan. Kemudian pada pasien-pasien dengan shock, kita kan butuh output nih, kita mau lihat outputnya, maka kita pasanglah Foley kateter. Ya, kontraindikasi dari Foley kateter apa? Ruptur uretra dan fraktur pelvis. Kalau kita mencurigai terjadinya ruptur uretra atau kita curiga dia terjadi fraktur pelvis, maka tidak dipasang kateter. Ya, ini tadi sudah saya bahas. Evaluasi urin output dewasa 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, anak-anak 1 cc per kilogram berat badan per jam, bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Gastric tube. Tujuannya apa sih kita pasang gastric tube? Yang pertama, mengurangi terjadinya distensi lambung. Yang kedua, mencegah terjadinya aspirasi. Ya, yang ketiga, menilai adanya hemoragik pada gastrointestinal bagian atas. Ya, kita bisa lihat dia terjadi perdarahan nggak di gastrointestinal bagian atas kalau kita pasang gastric tube. Kontraindikasinya ini kita lihat obstruksi yang terlihat apa aja. Kita tidak boleh pasang gastric tube nih. Kalau kita lihat adanya fraktur nasal, kemudian kita lihat polip, ya. Kemudian kita lihat adanya perdarahan. Ya, kemudian fraktur
berbasis kranii, ya, kita curiga nih dia terjadi fraktur di basis kraniinya, ya, di batang otaknya, maka kita nggak boleh tuh pasang gastric tube, ya, nggak boleh kita pasang gastric tube, ya. Apa sih tanda-tanda dari fraktur basis kranii yang kita curigai bahwa dia terjadi fraktur basis kranii? Karena kalau kita melakukan pemeriksaan pasti ya hanya dengan melakukan CT scan, ya, bisa kita lihat. Tapi ada tanda-tanda dari fraktur, kemungkinan terjadinya fraktur basis kranii. Apa aja? Raccoon eyes, battle sign, dan kebocoran cairan cerebrospinal. Ya, ini bisa kita lihat rhinore, ya, atau otore. Ya, keluar cairan dari hidung, ya, darah bercampur dengan cairan cerebrospinal, dan dari telinga. Kemudian yang G, ya, gastric tube, ini tipenya ada OGT dan ada NGT, ya. Kemudian ada heart monitor, ya. Kita pasang heart monitor atau monitor jantung, ya. Di sini bisa kita lihat takikardi, kemudian ada atrial fibrilasi, ada atrial flutter, perubahan segmen ST akibat trauma tumpul, ya. Ada PEA karena terjadi tamponade jantung. Pada kasus hipovolemia ini juga bisa terjadi PEA. Oke, sekarang tanda-tanda vital dan pemeriksaan penunjang, ya. Ada tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu. Ini saya rasa teman-teman sudah pasti lah melakukan ini, ya. Pemeriksaan penunjangnya apa? Ekstra, FAST, dan IFAST, kemudian DPL, ya, kemudian ada USG. Pertimbangan kebutuhan rujuk, ya. Nilai kebutuhan rujukan ke fasilitas perawatan lanjutan. Ya, kalau memang dia butuh, ya, maka kita wajib melakukan rujukan. Nih, ya. Tanpa menunda proses penilaian dan tindakan. Tetap harus kita lakukan initial assessment, ya, teman-teman, ya. Tetap kita lakukan initial assessment dan manajemen sebelum kita melakukan rujukan. Oke, itu untuk primary survey. Sekarang kita masuk ke secondary survey, ya. Anamnesa dan pemeriksaan fisik head to toe, ya. Oke, anamnesa. Yang pertama anamnesa nih, ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita singkat dengan sample, sign, ya, allergic, medication, past illness, last meal, dan event. Ya, kalau bahasa Indonesianya kompak. Kalau saya itu lebih rajin dan lebih menghafal dengan kompak karena bahasa Indonesia. Ya, apa itu kompak? K. Keluhan saat ini. Nomor selesai. Beda 1 jam. Itu sudah. Ya, kompak. Keluhannya saat ini apa? Ya, di anamnesa di secondary ini, ya. Kita sudah bicara ke secondary. Primary tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke secondary. Anamnesanya isinya apa nih? Kompak. Keluhan saat ini. Ya. Kemudian O-nya apa? Obat yang rutin dan sedang dikonsumsi. Ya. Kemudian M, makanan terakhir yang dia makan sebelum kejadian. Ya. Kemudian penyakit yang diderita, past illness kalau di bahasa Inggrisnya. Ya. A, alerginya, dia ada alergi nggak? Kita kaji itu, ada alergi nggak? Kemudian yang terakhir adalah kejadian. Bagaimana sih kejadiannya ini? Ya, itu anamnesa menggunakan
Metode kompak atau sampel. Kalau kompak bahasa Indonesia, sampel ini bahasa Inggris. Ya. Oke, pemeriksaan fisik. Tadi kita anamnesis, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Ya, head to toe. Nih, apa yang mau kita lihat di head to toe? Melihat adanya perubahan bentuk. Kemudian adanya tumor dan luka dan nyeri. Ya, lihat nih bentuknya, ada benjolan nggak? Ya, bendungan lebam-lebam nggak? Ya. Kemudian ada luka nggak? Kemudian ada nyeri nggak? Nih ya, jari di semua lubang. Ini kita colok semua lubangnya nih ya. Kita masukin jari kita di semua lubang nih. Ya, di perineum, di rektum, ya, kemudian di vagina. Kemudian IAPP, kita lakukan pemeriksaan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Oke, tambahan pada secondary survey, pemeriksaan penunjangnya lebih spesifik. Ya, ada X-ray spinal dan ekstremitas, ada CT scan kepala, cervical, dada, abdomen, thoracolumbar, dan spinal. Kita bisa juga lakukan kontrasonografi dan angiografi, transesophageal ultrasound, bronkoskopi, esofagoskopi. Ini tambahan-tambahan pemeriksaannya di secondary survey ini dia lebih spesifik. Reevaluasi. Nih, setelah kita lakukan secondary survey, kita sudah bisa menentukan dia mau dilakukan pemeriksaan penunjang apa. Kita lakukan nih reevaluasi. Ya, apa aja? Monitoring keberlanjutan terhadap ABCD. Kita nilai lagi nih ABCD-nya ya secara cepat ya. Kemudian kolaborasi dalam pemberian analgetik kalau dia terjadi nyeri. Rujuk pasien. Rujuk pasien itu juga ada aturan mainnya, nggak main bawa aja pasiennya, tapi kita belum tahu di sana ada tempat atau nggak bisa begitu. Ya, kita harus pastikan dulu tempat yang kita rujuk dengan cara kita berikan informasi pasien yang akurat. Ya, apa aja informasinya? Identitas pasiennya, kemudian riwayat kejadiannya, kemudian intervensi apa yang sudah kita lakukan terhadap pasien ini, dan yang terakhir bagaimana respon pasiennya. Ya, oke teman-teman. Selesai sudah materi initial assessment, ya. Saya lihat dulu pertanyaan di kolom chat saya. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang terlewat ya. Kita bisa. Oh, ini tadi ada yang bertanya, paperback effect itu apa? Ya, paperback effect itu seperti efek kantong kertas. Ya, pada trauma ini biasanya paperback effect ini terjadi pada trauma abdomen. Ya, paperback effect ini terjadi pada trauma abdomen yang timbul karena kedua ujung organ berongga dalam kondisi tertutup. Angkat saya buat tahu ibu. 3 hari mereka mah capek panu tak ada kosong ke mak. Bocor bu. 3 hari mereka pelatihan nak capek panu tak ada kosong ke mak. Maksimal. Bu Elvi bocor. Oke, sudah saya mute. Oke ya, paperback effect ini ya terjadi pada trauma abdomen ya, di mana di sini timbul jika kedua ujung organ itu ya, ada kedua ujung organ berongga dalam kondisi tertutup, dia mendapatkan tekanan dari luar
Kan tadinya di dalam abdomen itu kan dia ada tekanan intraabdomen ya, teman-teman ya. Itu teman-teman semua pasti sudah paham. Ya, tiba-tiba dia terkena tekanan dari luar. Ya, terkena benturan atau dia terkena benturan dari luar ya. Kemudian otomatis di dalam perutnya tekanan intraabdominalnya itu jadi meningkat secara mendadak. Ya, nih. Yang akibatnya karena peningkatan di dalam abdomennya ini meningkat secara mendadak, nah ini rongganya ini akan terjadi robekan. Nah ini yang disebut dengan paperback effect. Jadi efek kantong kertas kalau kita artikan. Jadi kayak kantong terus kita tonjok dia pecah. Nah ini yang disebut dengan paperback effect. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian itu ya Mas Arka ya, ini banyak sekali pertanyaannya, maaf ya, saya terlewat, bukan saya tidak mau menjawab ya Mas Arka, tapi terlewat, saya tidak membaca. Oke, saya lanjut ya. PPA artinya apa? Precaution-nya, precaution environmental untuk kita, jadi perlindungan kita, aman dirinya kita. Ya, itu PPE. Kemudian apakah tindakan dengan sapuan jari atau finger swab tidak direkomendasikan lagi untuk mengatasi adanya gargling pada jalan nafas? Ingat, gargling muncul karena, nih ya, ini pertanyaannya, tolong saya minta untuk yang menanyakan juga mendengarkan ya. Sapuan jari, ya, sapuan jari atau finger swab itu kita lakukan jika kita melihat dia obstruksinya bisa kita ambil. Ya, benda padat, dan itu kita yakin kita bisa keluar, baru kita boleh melakukan finger swab. Tapi kalau kita tidak yakin terhadap pengeluaran benda tersebut, jangan lakukan finger swab. Ya, oke. Kalau untuk gargling tadi penata laksanaannya adalah lock roll jika dia tanpa alat. Tapi kalau ada alat kita lakukan suction karena dia bentuknya cairan. Ya, oke. Ini ada penanganan tension seperti apa, Bu? Penanganan tension ini adalah needle decompression. Nanti panjenengan semua, teman-teman semua akan dapat di traumatoraks. Ya, lebih jelasnya di traumatoraks. Kalau saya jelaskan di sini nanti waktu kita habis, kita selesainya malam. Itu semua life saving bukannya, Bu, tapi ada yang boleh dikerjakan oleh perawat dan hanya boleh dikerjakan oleh dokter, tapi istilahnya tetap life saving. Life saving di sini adalah kita bisa melakukan pertolongan pertama. Jadi kita sebagai first responder. Ya, kalau sudah definitif tindakan medis itu dia definitif. Ya, dia sudah masuknya ke tindakan definitif, tindakan bedah. Ya. Dan life saving ini kita boleh melakukan. Ya, tapi kalau definitif itu kita sudah tidak boleh melakukannya. Karena yang boleh melakukan, yang mempunyai lisensi, diizinkan melakukan itu hanya dokter. Ya, teman-teman ya. Topical hemostatic agent, ini adalah salep penghenti perdarahan. Ya, ada nih. Ya, dioles. Jenisnya macam-macam, tergantung di tempat jenengan jenisnya apa. Ini isinya adalah benang-benang fibrin yang membantu untuk meningkatkan
pembentukan benang-benang fibrin. Ya, sehingga bisa mempercepat proses penghentian perdarahan. Nah, ini salep jenisnya ya, topical hemostatic agent. Cross match ini untuk kita melihat apa yang paling penting dari cross match itu adalah golongan darah. Ya, jadi begitu dia selesai saat resusitasi 1 liter, ternyata dia tidak mengalami perubahan, ya, tidak efektif pemberian cairan 1 liternya, maka kan kita harus melakukan konsul untuk melakukan pemberian VRC. Nah, untuk menghemat kita melakukan pengambilan darah, maka dilakukan tadi pada saat kita memasang ivalen 2 jalur, kita ambil darahnya untuk pemeriksaan cross-match, pemeriksaan golongan darah. Ya, nanti untuk dilakukan pada saat memang dia membutuhkan VRC. Ya. Nih, Bu, analisisnya apa ya jika GCS-nya turun terus, ada lateralisasi, kemungkinan si korban kenapa head trauma, ya, kemungkinan besar terjadinya head trauma, ya. Nanti apa yang harus kita lakukan? Nanti teman-teman akan bahas di trauma kepala, ya. Jadi kalau dia GCS-nya terus turun, terus ada terjadi lateralisasi, maka ya kita harus curiganya ke arah trauma kepala. Ini suara saya masih jelas terdengar ya? Jelas, Bu. Masih jelas, Bu. Ya, Jelas masih, Bu. jangan terlalu cepat, ya, mohon maaf kalau saya terlalu cepat. Saya hitung output diulang. Output urin output 0,5 cc per kilogram berat badan per jam untuk dewasa, ya. 1 cc per kilogram berat badan per jam untuk anak, kemudian 2 cc per kilogram berat badan untuk bayi. Ya. Kalau pasiennya masih virgin, apakah perlu dimasukkan jari juga, Bu? Ah, ini pertanyaan. Kira-kira perlu nggak dimasukkan jari kalau pasiennya masih virgin? Dilihat ada perdarahan pasti keluar. Kalau virgin, nih, Jawab Bang Yosef. apa yang mau kita lihat sih kalau kita melakukan colok di vaginanya? Rambu haram. Kita mau lihat ada perdarahan nggak di intranya, ada ruptur nggak? Dan itu Bisa, lebih Bu. mengancam nyawa daripada virgin. Kalau kondisi seperti ini, pertimbangan virgin itu pertimbangan ke nomor sekian ya teman-teman ya. Sekian, Bu, ya. Life saving dulu, jangan dilihat dia ini masih perawan apa enggak. Udah deh, nggak usah dilihat itunya. Kalau perlu nanti bikin surat keterangan bahwa Pak Rodi Antono yang melakukan colok. Ya, bahwa dia masih perawan. Iya, Bang Rodi memang sering, Bu. Jangan. Ya, jadi nggak usah teman-teman, nggak usah ambil pusing terkait virgin Lalu atau cicip. tidaknya, tapi penting atau tidaknya, ya, karena colok ini lebih penting. Ya, untuk kita melihat adanya ruptur tidak di dalamnya, ya. Ya, Bu. Nih, izin bertanya, di anamnesa ada riwayat alergi, yang dimaksud alergi apa, Bu? Alergi obat, makanan, bahan kimia, atau semuanya? Ya, jadi kita tanya, pasien punya alergi enggak? Alergi terhadap obat, alergi terhadap makanan, atau alergi terhadap suhu, lingkungan? Ya, bahan kimia itu wajib kita tanya. Jadi tanya saja, Bapak, selama ini apakah Bapak tahu apakah Bapak punya alergi? Ya. Oke. Bu, slide-nya boleh di-share kah? Ini tadi sudah dijawab Mas Fuad ya. Slide-nya adalah hak paten, tidak bisa di-share. Tapi teman-teman sudah dapat versi lengkapnya ya di bukunya, di e-books-nya ada, dan besok pada saat luring teman-teman akan pegang bukunya, hardcover-nya. Baik, Bu. Nih ya. Bagaimana kalau kita mendapati pasien yang ususnya terburai keluar, Bu, eviscerasi namanya ya, kita lakukan tadi yang saya bilang di awal bahwa
kita bersihkan tutup menggunakan kain yang basah, atau kalau kita di rumah sakit kita bisa pakai kasa. Ya. Kemudian terkait tempat saya kerja adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut. Jika terjadi kasus trauma luka tusuk dan dalam proses merujuk menggunakan ambulans, tindakan apa saja yang mungkin boleh kita lakukan, Bu? Oke, tadi ya, kalau trauma tusuk ya, ingat yang satu hal yang paling Anda harus ingat adalah kita lihat kesadarannya, kita lakukan initial assessment. Kalau dia bendanya tertusuk, maka tidak boleh dicabut. Ya. Jadi dalam proses merujuk kita harus pastikan nih si benda ini tetap terfiksasi dengan baik di situ. Ya. Kemudian kalau memang dia terdapat tanda-tanda shock, ya kita harus lakukan resusitasi cairan. Ya, kalau dia terjadi fraktur, ya kita harus melakukan penata laksanaan fraktur. Ya, teman-teman, begitu dari saya terkait dengan initial assessment. Saya beri waktu 5 menit teman-teman untuk istirahat, sekedar meregangkan otot ya.